Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhatizen, selamat datang. Apa kabar? Oke, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keadaan yang ada di Indonesia yang menurut saya ini masih sangat ironis dan memprihatinkan. Dan kalau saya melihat berita yang akan saya putar ini tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia, nggak tahu kenapa telinga saya terasa panas dan hati saya terasa sakit. Padahal ini pertumbuhan. Oke, apa alasan saya kenapa telinga panas hati sakit? Simak setelah yang ini. Oke, kita simak dulu seperti informasi itu. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2024 sebesar 5,11% secara year on year. Capaian ini disebut sebagai yang tertinggi pada kuartal pertama sepanjang 2019 hingga 2024. Dalam konferensi pers pada Senin lalu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh seluruh komponen pengeluaran utama. Di antaranya adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,91%. Selain itu, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT juga mengalami pertumbuhan paling tinggi dibanding komponen lain, yaitu sebesar 24,29%. Pertumbuhan kedua komponen itu didorong oleh kegiatan pemilihan umum dan momen Ramadan serta Idul Fitri. Oke, pertumbuhan ekonomi tertinggi. Dan yang masih bikin menyakitkan ini loh teman-teman, kondisi yang seperti ini. Alhamdulillah, ini aku dapat honor ngajar bulan April. Alhamdulillah dapat 118.000. Dengan rincian, aku 8 kali masuk di 4 minggu, sedangkan per jamnya cuma 4.000. Jadi 8 kali 4.000 sama dengan 32.000. Nah, kemudian aku ada honor tetap karena aku sering ke sekolah ngurusin ini itu. 12.000 kali 8 bolak-balik ke sekolah, total 96.000. Alhamdulillah dapat bersih 118.000. Ya Allah, semoga ini cukup untuk kebutuhan aku di desa selama 1 bulan. Amin. Selain itu juga masih ada lagi ini teman-teman. Inilah video seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri Tirulor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, bernama Marga Cista, yang membuka amplop gajinya selama sebulan. Dari amplop yang dibukanya, terlihat ada 2 lembar uang Rp100.000. Video ini viral lantaran gaji yang didapat guru ini bukan untuk memenuhi kebutuhannya. Justru ia gunakan untuk membelikan sepatu dan dasi baru bagi anak didiknya yang kurang mampu. Sang murid yang mengaku senang pun berterima kasih kepada gurunya. Reza, kemarin sama Pak Marga dibelikan apa saja? Kaos kaki, dasi. Senang nggak dibelikan? Kenapa kemarin kok dibelikan sepatu? Atas aksinya ini, sang guru honorer pun menerima banyak pujian dari warganet. Ia mengaku melakukan hal tersebut lantaran tidak tega melihat kondisi muridnya. Ia berharap dengan memakai dasi dan sepatu yang layak, murid-muridnya bisa lebih bersemangat dalam belajar. Ya karena Juga kita bisa melihat kondisi guru dan perjuangannya yang luar biasa dengan menempuh perjalanan yang tidak mudah, kondisi yang tidak mudah juga. Seperti ini. P3 km merupakan kegiatan rutin Novita Hulainggi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai guru honor di sekolah satu atap yang berada di Desa Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Hujan dan terik matahari tak cukup kuat mematahkan semangatnya untuk terus mengajar dan mencerdaskan anak-anak di Dusun Hungayomonu RT Ilota. Kekurangan tenaga pendidik membuat pihak sekolah memberikan tanggung jawab mengajar kepada Novita di 4 kelas berbeda, mulai dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD Negeri 10, dan kelas 7 SMP Asparaga. Dari pengabdiannya sebagai tenaga honor, Novita digaji Rp500.000 per bulan. Itu pun diterimanya 4 bulan sekali. 8 tahun. itu sejak dari tahun. Sejak tahun 2015 sampai sekarang. Itu gajinya berapa? Gaji awal 400 per bulan, sekarang 500 per bulan, tapi terima 4 bulan sekali.
Meski hanya diberi upah jauh di bawah upah minimum provinsi, rasa tanggung jawab mencerdaskan anak-anak di dusun membuatnya terus bertahan hingga 8 tahun terakhir. Demi menyesuaikan standar kapasitas guru pengajar, kini Novita telah menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Terbuka. Dan itulah semua teman-teman yang membuat telinga saya panas, hati terasa sakit sekali di saat mendengar kemajuan Indonesia, peningkatan ekonomi yang semakin bagus, kesejahteraan yang bagus itu. Sementara kondisi guru, ini guru loh ya, guru dengan dia sudah berusaha payah untuk belajar kuliah dengan biaya yang sangat mahal ya, untuk bisa menyelesaikan pendidikan kuliahnya. Begitu dia ngajar, dia mendapat gaji yang segitu, sangat tidak imbang, nggak imbang sama sekali dengan proses dia belajar mencari ilmu untuk menjadi guru. Nah, ini seharusnya bagi para pejabat nih yang akan melaporkan tentang perkembangan kemajuan Indonesia, jangan hanya ngotak-atik data kemudian dikasih serahkan ke presiden. Wah, Indonesia sudah maju Pak Presiden, peningkatan ekonominya 5,11%, kesejahteraannya meningkat. Itu pret namanya, beltut. Jangan hanya mengolah angka hanya untuk meraih simpati atasan presiden, hanya untuk meraih simpati dunia, sementara rakyat atau bahkan guru masih segitu gajinya. Itu bagi saya sangat tidak layak untuk melaporkan perkembangan ekonomi kemajuan yang sedemikian hebohnya itu. Jadi jangan hanya berolah data, yang penting melaporkan berdasarkan data Indonesia maju, naik, meningkat ekonominya, tapi realita benar-benar lapangan. Makanya sekarang bagus itu program makan gratis ya. Nah, itu benar-benar dari pemerintah diwujudkan dalam bentuk makanan, dikasih ke rakyatnya. Itu akan terasa sekali yang miskin-miskin, yang susah makan, apalagi makan yang makannya seadanya, kadang nggak pakai lauk, cuman pakai sayur saja, atau bahkan mungkin yang penting ada nasi, kemudian ditutul garam, itu akan sangat terasa. Jadi itu keren, memberi makan langsung kepada rakyat. Kalau yang udah kaya ya nggak masalah, tetap aja bagus ngasih makan kepada rakyatnya, dan itu langsung bisa dinikmati. Kalau nggak doyan yang kaya, itu malah jadi peluang. Kalau nggak doyan ya sudah, diambil, dilihat teman-temanmu yang di kelasmu itu yang kira-kira kalau kalian tahu rumahnya, tahu kondisinya, kasih ke dia biar dibawa pulang, biar bisa dimakan oleh adiknya, kakaknya atau keluarganya. Karena kalian nggak tahu mereka tuh di rumah seperti apa makannya, atau mungkin kadang kekurangan dalam hal makanan. Itu malah jadi peluang bagi kalian yang kaya ya, yang nggak doyan dengan makanan itu, udah terima, berikan. Itu kalian pun jadi ikut bersedekah, walaupun cuman mengalihkan dari kalian terima yang harus dimakan, nggak doyan nih. Makan itu bagus, sehat, bergizi. Tapi karena kalian nggak doyan ya nggak ada masalah, kalian nggak doyan itu karena biasanya makanannya apa gitu, tiba-tiba makan yang seperti itu terus nggak doyan, itu nggak ada yang salah dengan lidah kalian karena nggak terbiasa. Tapi itu jadi peluang kalian untuk bersedekah juga. Oke, kita doakan Indonesia tetap akan terus maju dari segi ekonomi, sosial, politik, kesejahteraan, bener-bener maju, nggak cuman mengolah data kemudian dilaporkan Indonesia sudah maju, enggak, jangan seperti itu, tapi bener-bener sejahtera. Karena kalian nggak ngerti yang di bawah sana itu banyak yang besok mau makan apa gitu ya, yang untuk beli beras nggak ada, terus harus cari hutang ke sana kemari, bahkan mau hutang sampai malu. Kalian nggak tahu yang sampai sana. Maka
Kalau udah bener-bener itu tuntas, baru laporkan kemajuan Indonesia. Bahkan ada bapak guru tadi yang luar biasa, digaji 200.000, itu aja dikasih ke muridnya yang nggak punya seragam, nggak punya sepatu. Coba, itu dari yang paling bawah, guru yang kalau dilihat nggak ada apa-apanya itu gaji 200.000. Ya kita doakan semoga dia dengan ada waktu luang selain mengajar, dia bisa menekuni entah peternakan, entah pertanian, entah perdagangan ya di sela-sela mengajarnya, dan Allah kasih rezeki juga dari sana. Kita doakan sama. Maka mari berjuang sama-sama, yang dari bawah, para guru, para petani, nelayan sudah berjuang untuk kemajuan Indonesia ya. Guru jelas real langsung ngajar, mencerdaskan bangsa langsung. Nah, kalian yang di atas, yang menjadi pejabat ya berjuang dengan jabatan kalian benar-benar untuk bisa mengupayakan kesejahteraan bagi Indonesia ini. Kita doakan, kita dukung bareng-bareng. Oke, itu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.